Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afsar Fawaz dari kelas 8. Di sini saya akan membahas tentang getaran, gelombang, dan juga bunyi. Yang pertama, getaran. Terjadi karena gerakan bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan dalam selang waktu tertentu, atau gerakan bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran disebut periode, sedangkan jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second disebut frekuensi. Semakin besar periode getarannya, maka semakin kecil frekuensinya. Dengan demikian, besar periode berbanding terbalik dengan besar frekuensinya. Ini adalah contoh dari getaran. Gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi selama perambatannya. Berdasarkan energinya, gelombang dapat dibedakan menjadi jenis. Pertama, gelombang mekanis, yang kedua, gelombang elektromagnetik. Perambatan gelombang mekanis membutuhkan zat perantara atau medium, sedangkan perambatan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium atau zat perantara. Berdasarkan arah rambat dan getarnya, gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal, dan yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya saling tegak lurus dengan arah getarannya. Contohnya adalah cahaya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatannya. Artinya, gerakan medium gelombang sama atau berlawanan arah dengan perambatan gelombang. Gelombang longitudinal mekanis disebut juga gelombang lompatan atau gelombang kompresi. Contohnya adalah bumi merambat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sedangkan bunyi merambat dengan kecepatan 340 meter per second. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V, sedangkan satuannya meter per second. Bersama, cepat rambat gelombang akan tetap. Pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang adalah peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Benda mengeluarkan suara pada saat benda itu bergetar. Namun, saat benda itu diam, maka benda tidak akan bersuara. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bunyi dikeluarkan dari benda-benda yang bergetar. Bunyi dapat sampai di telinga karena merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang yang tersusun dari rambatan dan renggangan adalah gelombang longitudinal. Padanya medium atau zat perantara, bunyi tidak dapat merambat. Hal ini mengakibatkan bunyi termasuk dalam jenis gelombang mekanis. Dapat disimpulkan bahwa syarat terdengarnya bunyi apabila ada sumber bunyi, zat perantara atau medium, dan penerima bunyi atau reseptor bunyi. Kecepatan bunyi dipengaruhi oleh temperatur. Semakin rendah suhu udara, maka semakin besar kecepatan bunyi. Hal ini menjelaskan mengapa pada saat malam hari bunyi lebih terdengar lebih jelas daripada saat siang hari. Frekuensi bunyi. Bunyi memiliki 3 frekuensi. Yang pertama, bunyi infrasonik. Yang kedua, bunyi audiosonik. Dan yang ketiga, bunyi ultrasonik.
Hz. Dan contoh makhluk hidup yang dapat mendengarnya adalah gajah dan juga paus biru. Yang kedua, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dan contoh makhluk hidup yang dapat mendengarnya adalah manusia, ayam, dan juga ikan tuna. Kemudian ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Dan contoh makhluk hidup yang dapat mendengarnya adalah lumba-lumba dan juga kelelawar. Karakteristik bunyi. Pertama, tinggi rendah dan kuat lemah bunyi. Tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh frekuensi bunyi. Semakin besar frekuensi bunyi, maka semakin tinggi nada. Begitu sebaliknya, semakin kecil frekuensi bunyi, maka semakin rendah nada. Kedua, nada. Bunyi yang memiliki frekuensi teratur disebut nada. Sedangkan bunyi yang tidak memiliki frekuensi teratur atau memiliki frekuensi yang tidak teratur disebut desah. Itu menyebabkan kita lebih menyukai mendengarkan musik daripada suara keramaian saat di pasar. Karena musik memiliki frekuensi yang teratur, sedangkan suara keramaian seperti di pasar memiliki frekuensi yang tidak teratur. Yang ketiga, warna atau kualitas bunyi. Setiap alat musik memiliki suara yang khas. Suara yang khas ini disebut dengan kualitas bunyi atau disebut juga dengan timbre. Begitu juga dengan manusia yang memiliki suara yang berbeda-beda. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.